Nih ya, ini mungkin sebagai EXO-L nih. Oh ya. Kamu prefer EXO itu tetap di SM atau keluar SM? Keluar. Why? Winnie atau Kim Darlings? Kim Darlings boleh. Manggilnya apa? Kim aja lah. Kim. Kenapa Kim? Kan biar Korea banget. Oh biar Korea. Tapi nama asli kamu bener kan? Winnie. Winnie, ya dong. Pokoknya panggilnya Winnie aja deh biar Ya beda. boleh biar lebih ikrip, biar lebih ikrip. Oke, jadi ini kamu menjadi pembuka untuk sesi atau program Kotalks kali ini. Wow, kotoks. Harus ada kol-kolahnya, kotoks. Kotalks ya, Komex Talks. Kopamex Talks. Oh. Emang kotoks nih ngapain sih kok? Oke, jadi ini ada segmen baru. Kita tuh pengen ngobrol sama yang emang ahli di bidangnya. Wow. Kamu tahu dong kenapa kamu kali ini diundang sama kita gitu? Enggak guys. Enggak kan, karena kamu sebagai EXO-L. Iya. Jadi kayak yang paling EXO-L setahu Koko tuh Winnie gitu. Mungkin ada tapi ya Belum kenalan berarti belum sama kenal. Kowil. Iya. Iya, dan kamu kan dulu talent Kopamex juga. Nah itu alasannya guys sebenarnya. Ordal guys, ordal. Nah jadi buat yang nggak tahu, Winnie itu sebenarnya talent pertama di Kopamex TV ini. Ya dulu masih cover lagu ya Win ya. Iya, cover jalan di komplek tuh. Stay with me kan? Itu lagu lagu apa sih? Baekhyun. Take you home, jalan di komplek, mixing seadanya, nggak apa-apa. Itu udah di private sih. Mau dipublish lagi nggak? Malu-maluin kok. Mohon maaf nih, dulu nggak bisa make up, sekarang udah bisa dikit. Benar. Benar dulu. Wah dulu Winnie ya begitulah. Kalau ditampilin videonya lagi mungkin dia akan. Aduh kok mohon maaf nih. Nggak, berarti kan Oke. ngasih Berkembang. lihat, iya progres, sama Kopamexnya juga progres. Betul. Makin banyak nih, kira-kira equipment di sini tuh udah ratusan juta guys. Waduh. Amin. Amin. Ya betul. Beda ya sama dulu yang di studio Beda. awal kan di rumah itu. Iya, kan. ini beneran studio gitu. Ya Lebih- bentar lagi ada idol lah dateng. Waduh, amin. Oh udah kemarin. Siapa Tapi tuh? bukan sesi ini. Oh. Kita first Unity udah pernah main sini. Oh, dimulai dari yang lokal-lokal dulu ya. Betul, lokal dulu, bener. Lokal Kalau yang dulu. Korea, ya. Pelan-pelan. Oke, jadi Winnie itu dulu awalnya dancer ya. Ini kita flashback dulu deh. Oh ya. Ke kamu dulu nih, sebelum menjadi Kim Darling yang sekarang gitu. Dulu K-pop dance cover lah pokoknya Iya. ya. Gimana ke awalnya kamu tahu K-pop deh? Mungkin ada yang nggak tahu juga penonton gitu. Pertanyaan Basic lah. ya. Iya. Awalnya itu sebenarnya gara-gara nonton TV. Terus itu 2010 tuh ya kan. Internet masih 2010. lemot gitu, masih bocil lah Betul. kayak juga gitu kan. Umur berapa tuh? Umur 12, 13 gitu kayaknya Masih SMP ya. berarti? Masih SD mau naik Kelas SMP 6. gitu Oke, lah. ya. Terus? Nah, lihat ada MV-nya Suju yang Bona Mana. Terus kayak Oh. apa ini? Kok beda banget dari yang biasa aku lihat gitu Lihatnya kan. apa Kadang emang? kan nonton kayak MTV gitu-gitu kan ya udah pop bule gitu kan, yang western kayak ini beda banget nih, apa nih, ada dance-nya juga, MV-nya juga kayak wah niat gitu kan. Terus dikulik deh tuh menggunakan internet yang sangat-sangat lemot itu. Heeh. Dikulik akhirnya kayak menarik juga nih ya K-pop gitu. Terus akhirnya ya udah nih gitu. dari Suju kan biasa langsung ke SNSD gitu kan. Waktu itu kan Satu juga agensi dulu ya. Satu agensi dulu ke Oke. SNSD, terus Shiny FX, terus kayak ada juga yang namanya Big Bang, 21 dan lain, pokoknya Gen 2 dikulik tuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang nih kecemplung K-popnya kagak bisa keluar-keluar nih. Berarti bisa dibilang kamu sejak 2010. 2010. Itu udah 13 tahun. 13 tahun. Oh my Wow. god, sudah tua. Emang Kowel dari kapan? 2011. Ya Iya. sepantaran lah kok. Iya, beda setahun. Loh, kita kan sepantaran kok. Lah iya ya. Iya ya, sepantaran ya. Sepantaran. Baru lulus kuliah kan kemarin. Iya. Ya, lanjut. Dulu inget gak bias pertama kamu di Suju siapa berarti? Suju tuh dulu orang biasa kalau Suju gitu ya, Siwon Donghae gitu kan. Ini agak unik nih. Yesong. Oh sama sih, kembaran. Yesong. Soalnya Lahirnya sama sama kau. Oh iya. Iya betul. 24 Agustus ya. Tuh. Sama cowok saya juga sama bertiga no ya. Nah, berarti berarti ada ini, ada ikatan. fate-nya ya. Cocok logi. Tuh. Ya Yesong gara-gara kok nih orang kepribadiannya tuh kayak
kojul gitu, kocak gitu. Kayak wah, Oh, kok nih waktu nonton iya. variety show-nya tuh kayak nih orang tuh Random aja freak gitu. nih, freak banget nih orang gitu. Terus kayak akhirnya suka gitu sama Yesung. Awalnya begitu. Hmm. Oke, dari Yesung. Terus kenapa bisa masuk ke EXO? EXO. Nah, kita bridging. Biasa ya, itu turun ke adeknya ya. Berarti 2012 EXO kan? Ya, 2012. Jadi Kamu udah fokus, maksudnya suka dulu. awalnya kepoin doang gitu kan, karena kayak apaan nih, kok SM ngeluarin boy Apa group nih baru, teaser-teaser gitu terus ya? banyak banget teasernya gitu kan, dari Desember 2011 di post yang Kai Emang pertama iya? tuh, yang solo-solo teaser gitu, terus akhirnya kepo kan, lagunya pre-release-nya What Is Love enak juga gitu, terus akhirnya rilis lah kan Judulnya yang What Is Love. Oh, Yang satu album Mama kaget. tuh. Bukan Twice ya, Iya, bukan, iya. bukan. Iya, iya, Abis itu iya. baru kan Mama Terus? History kayak, wih mantap juga Oh, nih, iya. Dance Practice juga mantep, terus juga cakep-cakep. Terus akhirnya turun deh, karena juga pas banget waktu itu Suju tuh lagi banyak yang wamil-wamil gitu kan, jadi itu belum Oh, lagi transisi. nggak terlalu aktif gitu. Terus akhirnya kepoin EXO, nyemplung sampai sekarang. Wow, 2012 Yes, sampai sekarang gitu. 11 tahun jadi EXO-L, wow, udah tua. Nah, kamu inget gak sih pas awal-awal kepoin EXO gitu ya? Dia kan konsepnya agak unik tuh, ada Iya, power super lah, terus pakai kerudung-kerudung hitam gitu kayak Sekte sekte gelap. gitu kan. Itu gimana tuh pendapat kamu dulu? Malah justru itu yang menurut aku tuh unik gitu loh, Uniknya karena mereka gitu. konsepnya gila banget gitu loh, kayak siapa sih yang kepikiran mau ada super power gitu loh, belum lagi MV-nya kan, ngeditnya tuh CG-nya mahal Oh, pasti iya. tuh, animasinya gitu-gitunya kan, segala pose-pose wah gitu ya, sampai sekarang member EXO-nya malu kalau disuruh praktekin Oh, gitu. super power sendiri. Channel api kan? Tanya api gitu, kayak Baekhyun light cahaya, Light pokoknya cahaya. kayak Oke, oke. berdua belas tuh dulu. Wow. Oke, kalau ditanya achievement tertinggi kamu apa nih? Sebagai Apa? K-popers. K-popers. Hmm. K-popers apa ya? Paling apa ya? Yang paling beneran berasa banget tuh Ya, apa? dulu nonton konsernya susah banget. Betul. Ya kan? Dan emang belum banyak juga yang bawa promotornya, terus juga memang ya dulu kan masih bocil kan, belum bisa cari duit gitu anggapannya, terus harus izinnya lah apa segala macam kan, juga pasti gak enak hati mau minta duit gitu kan, Betul. jutaan gitu buat nonton opa-opa gitu. Terus sekarang bisa ya udah emang one click away atau one step away doang gitu buat ketemu sama idol K-pop gitu Itu loh. menurut Jadi kamu kayak achievement kamu gitu. menurut aku tuh sebuah achievement sih, karena kayak Yes. Nggak semua orang bisa. nggak semua orang bisa Betul. juga gitu. Oke. Ya. Sama Menarik. ini sih yang dulu sama Kowil tuh wawancara Thunder Oh. di channel Kopamex, ditonton Oh ya guys iya, ya. ada, benar-benar. Wawancara idol itu First time banget time ya. wawancara idol tuh Thunder yang dulu Thunder. M-Black, Sama karena dia Yuri promosi ya? film ya, sama Yuri juga. Sama Yuri. Terus Yuri jadi translator. kalau nggak agak ngangong-ngangong aku nih ya kalau nggak pakai translator. Oh, Terus iya. udah Tuh. wawancara Ji Chang-wook juga. Oh. Terus apalagi semoga EXO next ya. Amin kan Dan saudara-saudara. ketemu EXO kan udah. Tapi baru yang di Korea itu Xiumin. baru satu member. Baru satu member. Belum kayak interview bareng sama semua member belum? Belum. Oh itu kalau ada lagi itu achievement tertinggi berarti Betul, kan? itu kayak cita-cita gitu Cita-cita loh, ya? cita-cita. Jadi setelah Oke. itu udah bingung mau ngapain hidup ini. Loh, jangan gitu dong. Agak ngeri nih. Oke, sekarang itu kan tadi tentang Winnie gitu ya. Sekarang kita bakal ngobrol tentang EXO-nya nih. Win. EXO-nya. Nah, jadi kan EXO tuh sempat kayak bukan hilang ya, apa sih? Yang pas Vakum. wamil-wamil itu Vakum loh. ya, kayak nggak aktif lah. Heeh. Nah, Koko pengen nanya sih, kenapa kamu masih setia banget menjadi EXO-L di era gempuran boy group yang baru nih? Itu pertanyaan banyak banget yang nanya juga. Kok Pasti. bisa nggak oleng sih gitu loh. Iya, kan? itu ya jawaban. Peletnya kenceng guys. Di aku peletnya kena banget gitu. Serius? Tapi enggak sih. Why? lebih ke, Iya. walaupun memang mungkin member-membernya pada wamil, pada nggak aktif, belum rilis Betul. grup comeback gitu lah ya. Seenggaknya itu member-membernya ada yang solo debut gitu-gitu. 2020 kan?
Yang pas pandemi bukan sih? 19 ya. kalau nggak salah ya. Pokoknya pas EXO udah nonaktif lah. Nah itu Ya, kenapa pas kamu? COVID dah tuh. Ya, kamu masih bertahannya kenapa gitu? Karena apa ya? Mungkin aku nggak bisa nemu charmnya mereka di grup lain gitu ya, mungkin. Belum. Kayak apa ya? Udah sempet kayak temen Melirik. aku ngeracunin, contoh waktu itu pernah diracunin, lihat nih Day6 gitu kan. Terus ngepoin Day6, memang lagunya enak-enak, tapi tuh aku gak tau kenapa gak bisa sesuka itu sampai kayak waktu ke EXO gitu loh, sampai segila-gilaan gitu. mati-matian itu gitu, kayak beda aja gitu. Kayak umpamanya kalau kita udah punya makanan kesukaan, pasti kan mau ditawarin makanan seenak apapun lagi, kita akan balik ke makanan kesukaan itu sesimpel apapun Comfort kan. food. Comfort food. EXO is my comfort food. Wow, agak unik ya Winnie ya. Nah kalau kemarin kan kamu baru ketemu nih, walaupun di layar, bukan di layar, di depan lah, di panggung, Iya. habis fan meeting. Gimana tuh, ada bagian yang menurut kamu seru nggak kemarin? Aku nggak nyangka akan disuruh main game 17-an. Gitu. Jadi tuh ada, jadi tuh bertiga ya, dibagiin berenam, bagi grup 3-3 gitu kan. Satu bawa sendok ada kelerengnya gitu, kayak orang iya, 17-an. iya. Terus kudu nyamperin ke yang udah standby di bakyak, terus mereka harus berjalan bakyak bertiga gitu loh. Terus abis itu kelar itu sampai ujung, masukin pensil ke dalam botol, tapi bertiga. Pakai apa? Jadi Pakai itu bokong? tiga-tiganya Pinggang gitu diiketin tali, terus Iya. pensilnya di Masukin. tengah, harus masukin bareng-bareng tuh. Wah susah dong. Susah. Tarik-tarikan. Struggle banget tuh, tapi itu lucu banget, itu lucu banget. Terus jadi mereka merasakan gitu ya. jago jualan. Yang tahu-tahu aja deh. Jago jualan. Mereka sangat bekerja dengan sangat baik ya. Oh, buat Kerjanya sponsornya. bagus, iya. Sponsor. Iya dong, kalau enggak iya dong. disuruh pulang nanti. Biar diundang lagi, ya. Benar, biar brandnya senang. Namanya Datang kan lagi. profesional ya. Iya, oke. Profesional. Nah, kamu inget gak sih hal konyol selama kamu jadi EXO-L tuh ada nggak? Hal konyol. Jadi kayak ini kamu ngefans nih, tapi ya lucu aja, kayak hal yang, aduh ngapain ya gue kayak gini gitu, ada nggak? Apa ya? Soalnya Nggak ada. aku in general aja konyol gitu. Aku secara umum aja udah konyol gitu Oke. ya. Jadi kayaknya tuh jadinya nggak terlalu konyol gimana banget sih. Paling basic aja. Aku nggak yang sampai ngejar fansign offline gila-gilaan kayak gitu, karena ya aku percaya kalau misalkan emang jodoh mah nggak bakal kemana lah. Pasti ketemu ya ketemu gitu. Mantap. Nggak maksa lah. Nah, kalau gitu kalau achievement sama EXO-nya apa berarti? Itu yang ketemu. Yang bisa, Bisa dibilang syuting apa? sama Xiumin, terus di Pernah notice di member, react gak sih? di react Kalau nggak sama salah yang Super M waktu itu, sama Baekhyun berarti. Super enggak, M ya? waktu itu pas banget yang react itu Taemin sama Taeyong. Taemin sama Taeyong kalau nggak salah ya, di YouTube yang waktu We Do Challenge waktu itu, sama JW juga berdua di react berdua. ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau EXO tuh paling ya di notice aja sih, kayak challenge-nya di like, di komen. Jadi gini, sebenarnya mereka udah kenal belum sama Winnie? Aduh, Menurut kamu deh. kalau mau GR sih kayaknya harusnya udah tahu gitu. Cuman kalau ini ya waras Jongsin Chario gitu ya, kayaknya mah berapa juta orang sih yang mereka udah ketemu gitu. Betul loh. sih. Dan seberapa signifikan aku sih emangnya gitu. Soalnya gini, Winnie itu kan bikin konten RPUL, Oh iya. rangkuman Pengetahuan umum EXO-L. Nah itu benar-benar konsisten, masih kan? Masih. Cuman emang belakangan diseling-selingin sama konten lain juga gitu. Ya. Bingung mau bahas apa guys. Jujur ya, terlalu jujur. Jujur benar-benar. Karena sebenarnya banyak yang mau dibahas, tapi justru karena banyak itu bingung. Ini enakan bahas apa dulu nih ya gitu. Oh, wow. Oke, jadi orang ya tahu Winnie sebagai EXO-L gitu Iya kan. sih, emang udah kayak apa orang bilangnya brandingan, iya brandingannya. Oke, kalau pas yang di Korea itu yang kamu ketemu Xiumin, gimana tuh rasanya? Ada, coba di review dong, wanginya gimana wanginya? Ini juga pertanyaan semua persis kalimatnya, wanginya kayak apa? Oh, ini pertanyaan template ya? Jawaban aku sama, ini hidung bisa napas udah bagus. Oke. Waktu ketemu ini hidung udah bisa napas udah bagus gitu. Kan
karena mungkin udah terlalu ini ya, overwhelmed, udah terlalu kayak wah. Kayak satu meja gitu kan. Semeja, kayak anggapan lah mirip-mirip kayak aku bakal sekarang lah gitu. Cuman nggak sedekat inilah, sedekat ini. Segitu ya, oke. Kayak ya intinya kayak minum bareng, ngobrol bareng kayak gitu. Kayak waktu awal syuting tuh nggak berasa kayak beneran. Jadi kayak mimpi ya kan. ya udah kayak oke, gitu kan. Kelarnya aku sama teman-teman aku yang ikut syuting kan kita langsung kayak pergi makan bareng gitu kan. Duduk Baru bengong. lemas. Itu tadi bener gak sih? Tadi kita beneran gak sih? Kayak gitu baru loading. Tadi bener gak sih? Kayak unreal gitu ya. Unreal banget. Wow. Dan Xiaomi juga baik banget. Kayak dia super humble, gila itu. Bener Baik kayak teman lama lah. Kayak dulu tetangga gitu. Wow. Berarti Gila sih. dia manggilnya apa? Kamu manggilnya? Ke enggak ya? Opa kan dia kan Opa. orang Oh, Korea. iya. Lupa. Emang Soalnya EXO-M. Namanya EXO-M Xiumin gitu iya, kan. kayak orang Chinese bukan ya? Kim Min Sok, ini Kim Min Sok. Bener. Nah ini mau nanya sedikit tentang gimana rasanya ngelihat member EXO punya pacar. Oh. Pernah tuh. Nggak tahu sih bener apa enggak ya. Apa? Oh iya. Rumor kan. Aku sih percaya ya, nggak mungkin bias tuh nggak punya pacar gitu loh. Pasti itu somehow ada aja gitu. Cuman ya mereka harus tetap bekerja profesional dong. Nggak yang di gimana banget gitu. Jadi kayak menurutku itu manusiawi gitu loh. Kayak masa sih lo orang aja yang nonton masa kagak mau nih punya pacar, idol mas mau gitu kan. Apalagi normal mereka kan. Kerjanya berat lah kita bisa bilang. Jadi artis K-pop, idol tuh banyak banget deh ina-inunya gitu. Butuh pendamping gitu butuh sandaran hati. Ingat kita hanya tulang punggung bukan tulang rusuk opa-opa kita ya. Oh gitu. Jadi kayak ya menurutku ya sebenarnya wajar sih idol punya pacar ya, apalagi kalau udah legal gitu. Maksudnya kayak ya udah emang udah di usia yang matang lah gitu kan untuk punya pacar. Selama nggak problematik, mungkin entah ada disuruh apa ya ada aneh-aneh gitu kan, ada aja gitu kan pasti yang itu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Normal lah. Oke. Nah kan kamu ini sebenarnya juga udah punya pacar ya, Ben? Oh iya. Gimana tuh cara membagi sayang ke pacar di live sama ke EXO-nya gimana tuh? Ada protes gak dari pacar nih? Kamu pacar kok saya saja Banis Herin dia bilang terus enggak ada, sebenarnya lebih gila Crystal Efek sih. Loh, yang tahu-tahu lah. Ya, jadi terus dia tuh K-popers juga dan ya ilah kita udah gede lah, masa nggak bisa bedain rasa sayang ke idol sama ke yang beneran gitu kan. Untungnya dia K-popers ya. Iya. Jadi ngerti kan? Harusnya ngerti ya, ngerti kok. Dia aja mengakui aku kan selingkuhan kamu yang ke-10. Bener. Oh gitu, jadi saling ngerti, saling support. Malah kadang dia yang kayak ngingetin ayo nonton EXO Ladder gitu. Karena aku kadang ada yang belum sempat nonton gitu kan. Ayo EXO Ladder. Misalkan dia tahu aku lagi sempat gitu kan, ngajak nobar. Atau misalkan EXO ada ngerilis konten apa di YouTube ya EXO, di share linknya ke chat. Dia gitu malah kan. ngasih tahu. Dia malah kadang ngasih tahu gitu. Jadi emang suportif. Dia juga suka canyol, gimana ya? Oh gitu. Ya bersyukurlah saya. Kita sudah sebentar lagi nih bahas EXO-nya nih. Emang mau bahas apa lagi? Oh ada lagi ntar. Banyak ya? Nih ya, ini mungkin sebagai EXO-L nih. Oh iya. Kamu prefer EXO itu tetap di SM atau keluar SM? Keluar. Why? Apa ya, gimana ya? Ya yang tahu-tahu aja lah, ini EXO yang nonton juga ngerti kan. Karena apa ya, menurut aku ini aku ngomong fakta aja ya. Jadi disclaimer dulu boleh. Disclaimer dulu. Ini fakta dan sepenglihatan aku yang udah jadi K-popers 13 tahun ya. Udah jadi SM Stan dari 2010 nih ya. Benar. Dan banyak juga teman-teman yang dari sebelum 2010 nih, dari Dongbang Shinki itu udah jadi SM Stan juga gitu. Dan pendapat kita sama. Itu SM itu tuh suka apa ya? Misalkan ada yang baru dia fokus ke yang baru gitu. Yang lama tuh ya udah lo urus sendiri dah. Kayak aku nggak mau nyebut ininya, pokoknya grupnya tapi apa? Misalkan contoh grup EXO gitu kan. Mungkin ya memang bener sih kalau misalkan ada grup baru yang dirilis ya pasti kan harus jor-joran dong, namanya grup baru. Bener, itu bener, bisnis gitu kan. Cuman kayak
bisa dong dibagi biar biar adil rata juga gitu gitu ya. loh promotionnya atau mungkin gimana ya. Tapi ya sebenarnya balik lagi pasti kan juga udah diobrolin sama EXO-nya gitu kan. Jadi Emang kayak iya? nah itu dia. Kalau kita mau positive thinking begitu sebenarnya ya kan. Cuman Oh, ya sebenarnya udah dilihat dari beberapa tahun terakhir apalagi semenjak waktu itu kan ada masalah itu tuh yang mau mm-mm, keluar. Baekhyun, Chen sama Xiumin yang sama SM itu kan. Iya. Nah, itu juga kayak EXO tuh udah kayak kena loh. Oh gitu. Kayak Oh, justru nih kan ntar Baekhyun tuh mau bikin agensi sendiri. oh ya. Ya, cuman dia akan ngumuminnya itu nanti Nantilah. ketika keadaan udah oke dengan Sudah senang kondusif. hati dia ada pokoknya ngumuminnya dengan happy lah gitu. Iya, Dia ada iya. ngomong di live dia kemarin tanggal berapa Agustus lah kemarin pokoknya dia Hmm. udah bilang cuman ya kita EXO langsung kayak bagus ye Oh, gitu. jadi kayak apa sih kayak Suju gitu nggak sih? SJ label gitu. Tapi aku nggak tahu sih dia akan tetap terikat sama SM apa enggak. Oh, Karena nggak kalau tahu dulu kayak kan gimana. label SC kan tetap ada ikatan sama SM, SM-nya ya. gitu kan. Nah, ini nggak tahu nih, soalnya emang masih I belum see. jelas Belum lah detail gitu, lah. belum detail. Cuma lagi dipersiapkan sama Baekhyun katanya. 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 Jadi kita cuma bisa menyaksikan aja sih. Kita nggak bisa tahu gimana-gimana. Kita nggak beli saham SM, kita nggak beli apa-apa. Benar. Jadi mending kita pantengin aja gitu, nggak usah dibawa pusing. Hmm. Gitu sih. Oke, ini terakhir ya soal EXO. Menurut kamu statusnya Lay gimana di EXO? Ini pasti banyak yang bertanya sih. Koko Iya. mungkin bukan EXO-L banget kan, tapi sampai sekarang kayak bingung gitu. Lay itu gimana sih dia? Setahu kamu aja nggak apa-apa. Kalau misalkan Lay itu udah nggak di EXO, dia nggak akan ikut Don't Fight the Feeling sih. Itu jawabannya. Iya, maksudnya Sebenarnya dia masih. memang udah nggak di SM karena kan memang dia nggak perpanjang kontrak kan. Karena aku tahu dia tuh pasti pengen ya merambah karir lah di China gitu kan. Ya. Yang which is adalah ya memang Yang kromosom apa? iya kromosom. Itu Bener dia ya? bikin Bener, dia bikin kromosom. kromosom Label ya? yang ada si Levi Attack on Titan itu Wang Xiao. Wang Xiao, Ya, anaknya tuh benar. Terus dia juga ngerambah pokoknya emang untuk karir dia sendiri juga kan karena ya memang menurut aku timingnya masih pas karena umurnya masih pas gitu untuk jadi CEO diri sendiri gitu anggapannya gitu dan mungkin memang kesempatannya ada dan bahkan ya dulu di Sumannya aja ngucapin selamat ke Lay karena udah bikin agensi kromosom itu gitu loh. Dan ya si Lay-nya juga nggak yang melupakan EXO gitu loh. Kadang Tetap kayak misalkan masih, gitu ya. di live atau misalkan contoh di sesimpel member EXO ngepost apa gitu di IG. Kadang dia nge-like gitu. Oh, masih Jadi kayak interaksi. memang masih brother gitu Masih brother. sebenarnya. Cuman untuk apa ya comeback misalkan as a group Lay-nya join lagi gitu tuh kayaknya kita memang mesti nunggu aja sih karena kita memang nggak bisa apa-apa kan karena balik Serius. lagi harus nyesuaiin sama jadwal mereka sama-sama mereka gitu ya kan jadi kalau menurut aku masih di EXO cuman memang kayak inactive member Inactive gitu member jatuhnya ya. jatuhnya gitu Bukan kayak yang bukan kayak tiga sebelumnya. Chaps gitu enggak itu kan udah benar-benar itu putus tuh. Chaps ya itu Sebutannya Chaps. Chaps. Iyalah, Kayak bener sih. udah I'm so done with SM gitu kan yang tiga itu itu ya. kan yang trio mantan Oh, itu kalau yang ini masih cuma not inactive aja. gitu. inaktif gitu setahu aku ya. Oke, terima kasih. Tapi emang banyak banget yang nanya Pasti yang lah. non EXO-L gitu ya. Emang, Bingung lah mereka nilai gimana gitu. gila sih Ternyata statusnya seperti ya kayak itu. kamu sama si dia lah HTS. Wah. Banyak yang terpukul di studio nih ya, saya lihat ini ya, senyum-senyum kalian semua nih ya. Oke. Kita masuk ke segmen yang bisa bilang nih main topik sih. Main topik, apa Iya. tuh? Tapi nggak tahu ya. Nah, Kamu pernah nggak sih diserang sama salah satu fandom gitu? Sepanjang karirnya Kim Darlings nih. Pernah nggak ribut deh kalau nggak ada masalah deh? ini jawaban aku sangat tidak memuaskan sebenarnya, karena nggak pernah. Ayo dong. Malah. Canda, soalnya kamu bercanda. fine-fine aja gitu ya. Maksudnya nggak Iya, pernah. mungkin karena juga akunya nggak pernah yang nyenggol fandom lain. Maksudnya kayak ya aku menghargai kok setiap fandom ada nilai Perbedaan. masing-masing gitu loh. Emang ada charmnya masing-masing. Tiap grup juga ada plus minusnya masing-masing. Jadi kayak ya udah sih respect aja bro gitu. Oh, gitu. Santuy. K-pop tuh nggak
bikin lo mati banget deh kalau misalkan gak lo bela gitu. Jadi kayak ya yang wajar-wajar aja sih menurut aku. Oh, Karena berarti K-pop itu kan kita buat happy-happy ya. betul, Bikin betul. kita happy gitu. Jangan malah dibikin kita stres gitu Ya. loh. K-pop itu is source of our happiness gitu. Santuy aja. Berarti kalau misalnya ada fan war nih, Aku ngetawain. oh kamu nggak Orang-orang ikutan? gabut ini, gue tuh nge-scroll, wah gabut sekali mereka sampai ngewar begini, idolnya aja temenan. Oh, apalagi kan waktu itu sempet kalau nggak salah sama satu grup lah. Mm. Kan head to head tuh. Aduh itu Wow, itu masa-masanya kan. Kamu pernah di masa itu itu tuh. dari zaman dulu Cherry Bell sama Smash aja udah banyak fan war. Sampai sekarang Nah. tuh berarti emang sebenarnya ya it's Emang a thing ada, di it's dalam a thing. fandom gitu sih. Kayak nggak cuma K-pop juga sebenarnya pasti ada aja karena namanya Semua. perbedaan pendapat, perbedaan preference Real. gitu kan. Jadi kayak ya yang udah melewati fase itu dan ngerasa itu nggak penting akan ketawain doang sih gitu. Ya, aku kok masih emes kamu nggak pernah kayak salah ngomong atau jadi thread gitu di Twitter. Untungnya nggak pernah. Aku sering Wow. nge-search sama aku sendiri di Twitter kok. Kayak Ya, untungnya salah bintang tamu nih. nggak ada. Terlalu baik, Terlalu aman guys, terlalu aman. terlalu baik Winnie. Kayaknya Kowil pernah. Pernah lah, kok pamer itu banyak. Emang itu resiko media ya, resiko media. Karena kan ya kita ngepost yang Yang- bagus aja ya. salah, ngepost yang jelek juga salah, semua serba Mending salah. post yang bagus sama jelek. Iya, sekalian. dua-duanya netral, kita netral gitu. Apalagi, deh sekarang segmen kamu deh, kamu mau nanya apa? Betul, Kotox. Kotox kan mukanya Kim Darling sih. Nah, oh ini fun fact nih TMI. Apa? Kalian ingat gak yang Annyeonghaseyo Wachingo. Wachingo? Itu yang bikin dia. Eh, Sumpah, yang pada nggak tahu kan? Pada nggak tahu kan? Ada nggak tahu. Yang bikin Winnie. Dulu kita bikin di kafe di SDC lah. Oh iya ya. Iya, lagi nunggu, lagi habis Iya. dari Aduh. mana gitu. Apa ya intronya ya gitu. Justru Parah. biar sekarang, biar pas ada orangnya ini yang bikin gitu dulu. Gimana ya, intro dulu kita nggak tahu gimana gitu kesurupan ya? apa, tiba-tiba Iya, kepikiran aja annyeonghaseyo gitu. gitu. Anjing nggak sih aku picinggu gitu kan. Ya udah, itu dari dulu sih gitu. Emang sekarang ada nggak intronya? Ya itu masih. Masih? Oh masih. Masih kan? Terima kasih mas. Masih loh tuh. Ini legasinya Winnie lah di channel ini. Berarti royalti BCA 7615. Bercanda. Wah, bercanda. Oke. Nah, jadi ya ternyata segmen 3-nya gitu guys ya. Terlalu lurus nih Kim Darling nih. Ini guys kita harus damai ya, tentram gitu. Iya, Walaupun iya, yang rame yang rusuh-rusuh sih. bener sih. Ya udah bener tuh. Coba official deh. Jadi ada nggak sih pesan kamu untuk K-popers zaman sekarang nih yang mungkin yang baru jadi K-popers atau enggak yang masih suka nge-shading orang di Twitter dimanapun gitu. Sama sekalian buat K-popers lama juga kali ya. Oh emang kenapa? Ada. Jadi tuh Boleh, boleh. ya, aku Apa tuh nih pesan kadang kamu suka ngeliat gitu di sosmed, entah di komen IG, entah di komen di Twitter gitu ya. Itu tuh kayak ada yang fans yang emang udah ngefans K-pop dari lama tuh ngerasa superior gitu loh. Jadi kayak Wow. berasa gue lebih senior loh yang baru masuk K-pop gak sampai bacot. Itu gak usah Ada. lah, ada. Kayak gak usah lah, namanya orang K-pop kan kita kan dengerin musiknya, Musiknya. menikmati visualnya juga gitu kan. Kayak masih satu nama K-pop gitu Ya. loh. Jadi kayak ya sama aja kok mau dari tahun Lisuman belum lahir jadi K-popers mau sekarang Belum baru jadi ada tuh. K-popers nih Oke. gitu kan. Jadi kayak sama aja sebenarnya sih. Cuman memang karena caranya aja beda-beda gitu kan fangirl. Dulu mana ada kita koleksi photocard holder kayak gitu-gitu. Betul. PC ya udah gitu aja kagak di sleeve-sleeve kayak gitu kan. Ya. Atau mungkin dulu nggak ada tuh namanya mass streaming, mass voting karena dulu internetnya emang kagak ada gitu kan, jelek internetnya nih ya kan. Kita mau streaming apa gitu. Bener. Sekarang kan udah wah kita harus gencar-gencar mass streaming, mass voting. Ada aja pasti yang bilang ngapain sih streaming kan. Ya sebenarnya suka-suka yang Ya, ngelakuin, terserah lah. terserah ya. Karena ya balik lagi kan ya untuk diri sendiri aja sih. Kita yang penting do what makes you happy aja sih gitu. Jadi Mantap. dan ya ini sih nggak usah halu banyak-banyak gitu, maksudnya halu boleh gitu ya sebagai cita-cita gitu ya,
Envision Oh iya, banyak gitu itu ya. yang halu tuh. Tapi yang halunya sampai Berlebihan. kebangetan ya. Ku ingatkan sekali lagi, kita hanya tulang punggung ya. Kita duit kita buat dia doang nih. Tapi kita nggak akan jadi pacarnya idol-idol kita gitu. Oh. Aku malah lebih kepengen jadi temen aja gitu sih kalau misalkan bisa temenan sama idol ya, dibanding Oh. jadi pacar gitu. Kayak Gitu ya. gimana gitu kalau pacar kayak Wattpad lo gitu. Iya, soalnya kan banyak tuh yang suka. Banyak bim-bim gitu, Ya. bias is mine gitu kan, kayak ya sebenarnya nggak apa-apa, asalkan ya Terserah just keep it mereka. to yourself gitu, nggak usah yang sampai di keluar Delusional kayak gitu. Kowil pacarnya ini pacar gue tuh, kayak nggak Oh, usah sampai kayak begitu. Ya. Walaupun mungkin bercanda ya nggak apa-apa, kalau bercanda sama-sama ngerti bercanda. Mm. Apalagi Tapi sekarang kalau- kan sosmed kan makin sensitif ya orang-orangnya Iya. isinya kan. Jadi tuh gampang banget ke-trigger. Jadi ya kalau emang ngerasa apa yang akan kita omongin itu tuh bakal memicu war atau nggak trigger, ya udah keep it to yourself. Emang lu kenapa sih kalau nggak ngepost itu, bisa apa sih emang gitu. Wow. Santai aja guys, dibuat Mantap. santai guys. Santuy. Oke. Nah, jadi tinggal dua pertanyaan sih. Oh. Heeh. Kira-kira nih, Winnie bakal nambah grup nggak selain EXO? Kayaknya enggak ya, kondisi keuangan saya menipis. Oh, itu jawabannya. Itu jawaban realistisnya, Realistisnya. karena emang ya kalau misalnya kita nge-stand grup baru kan, mungkin memang bisa aja kayak cuman ya udah sih stream apa jadi fans kuota aja gitu kan. Cuman ya Yang sedalam ini juga gitu. kalau sampai sedalam ini mah enggak lah. Enggak Aku ya? sampai sekarang aja masih dengerin K-pop in general kok, nggak yang kayak EXO Ah. doang, nggak tutup kuping Oh. kayak K-pop. Sampai sekarang masih tahu kayak oh Bener. grup ini debut, Ya. oh comeback, oh ngerilis lagu atau drama baru, kayak masih tahu lah, masih K-popers lah, nggak cuman EXO doang gitu. Jadi nggak nutup kuping nutup mata Ya. gitu. Kayaknya sih nggak bakal sih kalau misalkan menurut aku ya. Menurut Sekarang aku ya. nih. Heeh, Oke. kayaknya nggak. Pas video ini dibikin lah. Heeh. Kalau abis video ini dibikin, emang ada yang mau diracunin apa nih maksudnya nih? Kan ada adiknya gitu loh yang baru mau lahir. Udah lahir. Udah lahir ya. Pre-release kemarin. Raizu ya. Iya, Raizu. Ya, aku suka-suka aja malah gue, tapi nggak yang sampai kayak EXO sih. Jadi kayak Ya udah. Ada bias gak di keren. Rise? Nih kita aduh ngetes jujur aja ya, aku aja gitu. cuma tahu nama membernya Anton. Kenapa? Namanya Unik kayak ya? orang Indonesia, Anton. Ya. Sorry. Anton Magne kan ya? Bener nggak sih? Sama Senghan ya. Senghan. Iya Ya. iya. Udah itu doang. Pokoknya ada yang anak artis tuh. Anaknya Yunsang. Justru aku malah Anton. taunya Yunsang. Anton. Anton ya, bener Ya, ya. bener, Iya, aku Anton. kayak tahu-tahu aja, tapi yang kayaknya nggak akan sampai nyelem deh Nyelam. gitu. Oh, tetap support aja lah. Support Maksudnya aja lah, iya. Dibawa happy aja. Kok emang lagunya enak, masa kita harus benci lagunya? Mau Nah. grupnya kita nggak suka, kalau lagunya enak, kenapa kita harus benci sama lagunya gitu? Nah. Kita kan penikmat musik ya. Oke. Terakhir, Win. Ya, harapan kamu buat EXO deh. EXO. Jadi kamu kan sebagai EXO-L nih, udah dari awal mereka debut, ada nggak sih kayak wish kamu lah seandainya kamu bisa ngomong ke member-member EXO gitu kan? Apa ya wish? Udah sehat-sehat aja deh. Sehat-sehat aja. Biar bisa comeback, ngerilis Comeback. lagu ke Indo gitu kan, untuk ketemu EXO-L Indonesia gitu. Terus juga kalau misalkan mau tiba-tiba datang juga nggak apa-apa, nggak comeback gitu. Liburan kayak ngapain, kayak maksudnya Oh, datang. aku ngarepnya EXO bisa enjoy their own life sih. Maksudnya kayak nggak memang stres jadi idol nih adalah mungkin hidupnya mereka gitu Yes. kan. Cuman aku juga pengen mereka enjoy their life juga. Kayak makanya aku seneng misalkan EXO ada hobi baru gitu. Kayak contoh misalkan Siapa? kemarin terakhir kesini tuh EXO Sehun Chanyol habis fancon itu tuh mereka main golf bisa-bisanya tuh. Maksudnya kayak ya mereka masih enjoy gitu kan, enjoy life, masih Enggak. bawa happy Nggak kerja, gitu. kerja doang gitu. Nggak kerja doang. Ini kayak work life balance, party ya. Oke lah. Ya, aku sih pengennya Oke. gitu sih ya. Pokoknya yang penting Semoga EXO-nya membernya happy lah ya. happy. Mantap. Happy lahir batin. Oke. Itu dia untuk episode pertama Kotox. Kotox. Ini mending nextnya undang guest yang kontroversial sih kok. Aku terlalu lempeng. Enggak lah, justru kan kita pengen minta insight juga tentang EXO. Koko Oh iya penasaran iya. juga Siapa nih. tahu kalau misalkan Boleh. ada yang pengen jadi EXO-L belum terlambat. Belum terlambat. Belum terlambat. Belum. Banyak kok yang Kenapa? baru jadi EXO-L. Ini nih. Nah, Di kantor tuh. ada satu nih. Terus kayak apa Lupa ya? Dia gara-gara demun.
Gara-gara demun, nah Mayday, Mayday. Iya, gara-gara Yang bahkan demun. di O-nya ngomong Inggrisnya lebih jago dari orang bule aslinya di Iya. filmnya ya. Gara-gara demun loh. Gila. Dokyung so Gak apa banget kayak, ya. ya kita mah akan open-open aja, nggak akan kayak, lo kita ospek gitu. Oh enggak ya. Oke. Kampus. Oke, terakhir ini mana tanda tangan? Oh, wow, ada sesi fansign juga kah ini? Ya, jadi ini adalah apa ya sebutannya? Belum kita kasih nama sih sesi ini sih, cuma kanvas kenangan lah. Wede. Boleh. Wah, ini kenapa ada kayak kita mau cap 3 jari? Nah, jadi di kanvas ini nanti ini akan cap 3 jari. Kan Balik SMA nih kayaknya. sebenarnya ini terinspirasi sama Yongji ya? Yongji. Yang nggak apa-apa dikasih tahu nanti biar plagiat enggak. Kita terinspirasi. Jadi kan kalau di sana pakai bibir. Berarti ini pakai bibir? Jangan. Jangan, kita pakai yang ala Indonesia. Oh, Cap 3 jari. Cap 3 jari. Biar sah ya. Biar sah. Sah Jadi udah jadi guest di Kotox. Kotox, episode 1, ya. Sah. boleh silakan. Aduh. Bisa Del Arthur. Hah? Bisa. Kan nggak panjang kukunya. Iya. 3 nih. 3 nih. 3 jari. Tanda tangan dulu bener. Tanda tangan dulu. Di sini, Win. Di sini ujung. Iya, ujung. Ya ampun. It's an honor, guys. Boleh. Aduh, tanda tanganku jelek lagi. Ujung sini ya. Mau di sini juga boleh biar gampang. Oh, bisa gini. Ya udah. Yuk. Tulis Kim Darlings. Wih. Nah, Hei. mau tulis apa lagi? Enggak. Modus apa lagi? Emang ada pesan-pesannya? Enggak sih ya, enggak. Cap aja ya. Ya, capnya di mana ya, guys ya? Di samping tanda tangan ya gini. Di sini kah? Boleh di sini boleh. Di sini di bawah. 2 tanda tangan nggak sih? Di bawah aja, di sini. Sini aja. Ah. Udah kayak matre ya. Ayo. Di ini ya sah ya nih ya, sah. Sah. Nih ya, sah. Yeay. Wih. Di sini ya. Wih. Wih. Ada. Nah, ini Yeay. akan disimpan pokoknya nanti di sini dengan tamu-tamu yang lain gitu. Oh. Seru kan? Mantap. Nanti kita belum tempel. Masih episode 1 guys, Iya. banyak celahnya ini. Nggak apa-apa. Kan harus mulai dulu. Harus mulai aja dulu. Yang penting ya kan? dimulai. Benar. Yoi. Oke, terima kasih Winnie udah main ke Sama-sama. studio Terima Kopamex. kasih juga. Sebuah ini ya, sesi apa? yang mantap. Ditunggu ya, nanti kalau misalnya kena ada apa-apa gitu tinggal hubungin kita. Oh iya, oh aku udah kena kontroversi nih, undang lagi dong gitu ya. Boleh. Boleh, justru sebenarnya tugasnya itu sih. Enggak. Ini udah kayak yang ini infotainment ya, yang Entertainment, lama-lama ya. Oke, thank you Win. Thank you juga Bye. yang udah nonton juga. Terima kasih. Closingnya apa ya? Ah? Ya udah. Kotak, close the top. Kotak, close the top. Boleh sih, gitu aja. Sama-sama gini deh. Boleh. Ayo, 1, 2, 3. Kotox, Close the talk.